masih di Special Talk Show peran Baitul Mal dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh ya Pak Aminullah. Ini tentang zakat yang pemotongannya langsung dari gaji pegawai negeri nih Pak. Adakah program ataupun upaya pemerintah Kota Banda Aceh ini untuk mengajak pelaku usaha swasta untuk menyalurkan zakat dan infak melalui Baitul Mal Pak? Iya, beberapa tahun yang lalu kita memang mengandalkan dari pemotongan gaji karyawan, bukan pemotongan gaji, tapi itu adalah memang kewajiban disisihkan ya Pak ya. Disisihkan untuk zakat, karena itu memang kewajiban karena pendapatannya sudah harus kena zakat. Jadi bukan dibebankan ya, tetapi memang adalah kewajiban setiap orang yang mendapatkan penghasilan sudah mencapai batas kena zakat. Yeah. Sekarang saya sudah instruksikan kepada Baitul Mal, kita jangan lagi andalkan ini. Bank, perbankan, perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga asuransi dan lain-lain sebagainya itu punya potensi zakat yang sudah luar biasa, termasuk TNI, Polri. Ini yang kita ajak ini adalah yang skala operasi berada di Kota Banda Aceh. Banyak kantor cabang bank, banyak kantor cabang asuransi, banyak PLN, kemudian juga PDAM, kemudian juga kalau PDAM memang sudah di kalangan kita, tetapi pegadaian maksudnya ya, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ini sekarang sedang kita jalankan dan sudah ada yang merealisasikan menyetorkan zakatnya di Baitul Mal. Jadi yang kita harapkan adalah pengelolaan zakat itu lebih tepat sasaran apabila kita kelola melalui Baitul Mal. Dan sinergisitas antara lembaga itu ada dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Dan ke depan saya berharap seperti perbankan yang ada kantor cabangnya di Kota Banda Aceh, asuransi ada kantor cabang di Banda Aceh, pegadaian, pasar modal ya, lembaga pasar modal, kemudian juga koperasi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dan perusahaan-perusahaan seperti Toyota, kemudian ada Hino, kemudian juga ada Suzuya ya. Yeah. Nah, ini kan mereka beroperasi di Banda Aceh. Jadi saya berharap ini nyetor zakat ke Baitul Mal. Jadi sehingga kita bukan mengambil semua, mereka punya hak sendiri dan tapi juga menyetor kepada Baitul Mal sehingga lebih maksimal kita akan, kalau sudah bergabung mungkin yang tadinya punya zakatnya 100 juta tapi begitu dibaginya mungkin bisa menjadi tinggal 25 juta, tapi karena ada yang lain menyetor kembali menjadi 100 juta, sudah bisa kita bangun satu rumah. Iya, betul. Kemudian di samping itu kita berharap juga dana CSR kalau zakat ini kan dari pribadi. Iya. Tapi kalau CSR, Corporate Social Responsibility, ini kan dari perusahaan, laba perusahaan. Kami juga mengharapkan dapat di store melalui, bukan di store, atau membangun langsung. Seperti kemarin Pegadaian Syariah Banda Aceh membangun bank sampah. Bank sampah Di Kampung Surin, itu hampir 300 juta mereka bangun. Langsung bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan Bank Aceh juga sudah banyak membantu kita dalam bentuk CSR. Kemarin itu membantu juga untuk Palu melalui rekening Kota Banda Aceh. Dan ini ada program juga penyegaran kota melalui CSR daripada Bank Aceh. Dan juga ada bank-bank lain juga sudah mulai membantu dari CSR. Karena CSR ini adalah bagian laba dan ini adalah Banda Aceh tempat usahanya. Dan apabila Banda Aceh ini bagus, banyak orang, banyak uang, yang menikmati lagi siapa? Mereka juga. Iya, Ya kan? Uangnya akan disimpan di bank. Orang yang banyak uang akan mengadakan asuransi. Orang yang banyak uang akan membeli saham. Orang yang banyak uang akan bisa melakukan usaha, berbagai usaha yang produktif, yang akhirnya bisa menambah tabungannya di bank dan lain-lain sebagainya, sehingga manfaatnya itu bagi perusahaan mereka juga sendiri. Oke. Ini kita harap. Nah, kalau untuk perhatian terhadap produksi rumahan nih Pak, misalkan seperti ibu-ibu nih Pak, seperti apa perhatian Anda kepada mereka? Oh ya, itulah tadi saya belum menceritakan bahwa kita ada program dulu, seperti setiap orang yang meninggal, ini langsung
warga Banda Aceh yang bukan PNS ya, yang Iya, bukan TNI Polri, ini meninggal dibantu uang santunan, uang duka 3 juta. 3 juta. Tidak ada kecuali. Yang melahirkan diberikan uang santunan melahirkan dalam bentuk paket barang 1 juta. Kemudian bagi disabilitas itu diberikan 5 juta. Semua disabilitas yang ada di Banda Aceh yang terdaftar diberikan. Ini yang bukan PNS ya Pak ya? Yang bukan PNS. Untuk mendapatkan tadi yang Bapak sebutkan seperti santunan maaf kematian, kemudian juga santunan melahirkan, ini bagaimana Pak prosesnya? Oh, prosesnya kalau setiap orang meninggal nanti laporkan ke Ya, betul. Pak Kecil, kemudian diajukan ke dinas sosial. Dinas sosial cross check, kalau sudah betul dibayar. Dan begitu juga kalau yang melahirkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya. Jadi kalau sudah betul, nanti semua proses administrasi dipastikan akan dibayar. Dan program lainnya yang tadi itu, yang PT Mahira Muamalah, kita seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, dalam rangka pengentasan kemiskinan. Iya. Kemiskinan itu tidak jauh dengan pengangguran. Karena menganggur jadi miskin. Jadi miskin ya. Nah, jadi ini antara miskin dengan penganggur nih adik abang ya. Nah, jadi kita pressure dari pengangguran secara otomatis akan menekan angka kemiskinan. Ke orang miskin juga bisa berupaya, dia punya keahlian, punya segala tapi hitam badan, memang belum ada kemudahan, belum ada rezeki ya. Iya. Nah, tapi kalau dia sudah punya kemampuan, kita punya lembaga keuangan, kita kan mendidik skill ya, ada yang di berbengkelan, ini sampai tukang pangkas pun kita didik ini menjadi tukang pangkas ya. Betul. Itu kan begitu jadi tukang pangkas besok dia udah dapat uang. Iya, iya. Kita driver juga kita didik, kemudian ini kasih modal juga kemarin nih untuk yang pengurusan rumahan, termasuk alat-alat alat kerja. Kerja. Dan sudah kita bagikan. Baik, baik. Jadi ini kan kapasitas kita yang ada kita sudah laksanakan, dan kita harapkan mohon kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Banda Aceh, perbankan, asuransi, perusahaan pasar modal, listrik ya, PLN, Telkom, kemudian barangkali dari TNI dan Polri, mohon kalau bisa zakatnya disetor melalui Baitul Mal. Amin, mudah-mudahan ya. Tadi saya mengutip ucapan dari Bapak Aminullah bahwasanya ini untuk emak-emak ya, untuk para ibu yang melahirkan ini seperti durian runtuh nih, bisa melapor ke dinas kesehatan ya Pak ya, untuk mendapatkan santunan ya. Oke, baik. Nah, ini adalah perhatian dari beliau. Saya ke Bapak Safani Pak, untuk di akhir 2018 kita menginjak 2019 beberapa saat lagi, program unggulan apa yang akan diterapkan oleh Baitul Mal untuk 2019 nih Pak? Iya, kita masih berbesar tetap di zakat produktif. Oke. Tetap kita akan genjot terus zakat produktif untuk memberdayakan tadi. Artinya memang program berkelanjutan ya Pak ya? Berkelanjutan, termasuk beasiswa apapun namanya, jenisnya, tahfiz, kemudian yang sekolah umum, termasuk yang santri juga kita genjot terus. Kemudian modal usaha, pelatihan kerja. Malah saya menawarkan kepada kelompok-kelompok disabilitas misalnya, yang selama ini hanya kita beri santunan saja. Ada yang berbentuk fakir uzur kalau dari Baitul Mal Aceh, kemudian dari Baitul Mal Kota berbentuk santunan saja, termasuk dari dinas sosial yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Kami menawarkan untuk kelompok disabilitas ini ada pelatihan kerja juga. Kalau mereka mau ikut pelatihan, kita akan sertakan mereka ikut dalam pelatihan kerja. Jadi bukan untuk kelompok dikasihani selamanya. Betul sekali. Mereka juga akan bisa berdaya dan bisa melakukan sesuatu seperti kita. Mereka memiliki hak yang sama seperti kita pada umumnya ya Pak ya. Nah, untuk harapan dan juga pesan ini Pak, seperti apa dalam konteks Baitul Mal untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh Pak? Iya, pesan saya menyambung amanah ataupun yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita memang sudah punya peraturan wali kota ya, tahun 2015, bahwa semua pelaku usaha yang berdomisili usahanya dalam wilayah Kota Banda Aceh, beroperasional dalam wilayah Kota Banda Aceh, membayar zakat melalui Baitul Mal. Dan itu memang disebutkan dalam Kanun 10 2007 itu. Disebutkan dalam Kanun Baitul Mal. Nah, hari ini persoalannya adalah
ada juga orang-orang kita atau pengusaha kita yang mengelola sendiri zakatnya. Ini yang jadi persoalan. Mereka punya lembaga Baitul Mal sendiri. Kalau BUMN juga seperti itu. Tapi kita tidak tinggal diam ya. Kita akan terus masuk setiap saatnya. Hari ini sudah ada 20 Pak, 20 UPZ di luar APBK. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Bapak? Dengan Alta di Lampulo, Bu. Baik, Pak Alta di Lampulo, silakan Bapak punya pertanyaan. Ya, saya nggak ada komentar banyak ini. Iya. Selama Pak Amin, kita nggak usah komentar lagi lah. Semua sudah terlaksana. Kemarin kita ribut-ribut air, alhamdulillah Lampulo juga sendiri sudah lancar ini. Terima kasih. Semoga tidak terjadi permasalahan seperti yang sering-sering saya sampaikan ini. Baik. Nah, cuma saya mengharapkan kepada Pak Amin satu. Pada saat saya menjadi kepala desa, saya sering berkowar-kowar di pariwisata ini. Baik pariwisata provinsi maupun kota. Kalau dapat dibuatkan satu perwal mengenai tabel harga di rumah-rumah makan. Karena Ya, halo, terputus. Ya, tapi sudah ditangkap Iya. maksudnya itu. Udah Sudah ngerti. ditangkap Oke, maksudnya itu. sudah paham. Nanti mungkin Pak Alta bisa dicoba kembali atau kita langsung respon dari Pak Wali seperti apa? Ya, Pak Alta ya. ini Pak Alta nih jagonya banyak. Yang pertama jagonya dalam bidang bola, jago poli, jago ini ketua Rapi Banda Aceh ini. Kemudian beliau punya restoran yang luar biasa. Kalau dimakan enak sekali. Nah, jadi kita terima kasih kepada beliau yang begitu perhatian. Ini memang kita sedang siapkan peraturan wali kota agar semua restoran, warung kopi maupun tempat-tempat jualan yang seperti itu punya tabel harga. Ini memang menjadi sering. Karena orang kita sering kadang-kadang nanti memanfaatkan kesempatan. Biar orang yang nggak tahu ini langsung taruh harganya sebelum peraturan wali kota ini kita keluarkan. Saya meminta kepada seluruh pedagang-pedagang kecil, seluruh pedagang besar, dan juga kepada warung, restoran, ini supaya tidak memain-mainkan harga. Nah, jadi ini kita sedang berupaya orang bisa datang banyak ke sini, sehingga daya belinya meningkat, kesejahteraan otomatis akan meningkat. Jadi oleh karena itu, harga setiap tamu berikan harga yang sebenarnya. Jadi karena kalau harga ditancap lebih baik, lebih tinggi, di samping kita merugikan orang akan tidak senang untuk datang ke Banda Aceh, juga itu saya kira satu hal yang bertentangan dengan atau berdosa kita ya. Secara otomatis berdosa itu karena harga yang tidak sepantasnya kita berikan walaupun jual beli halal ya. Itulah riba, Pak. Jadi ini yang kita harapkan, dapatkanlah keuntungannya yang wajar, yang tidak memberatkan orang lain. Baik, dan memang untuk harga sendiri di tempat-tempat wisata di Kota Banda Aceh ataupun di Aceh ini bervariasi nih Pak. Ada kalanya yang mengatakan ini sah-sah saja ya, untuk tingkat mahalnya juga. Oke, baik. Nah, saya terima kasih sekali untuk Bapak Aminullah dan juga Bapak Safani ini Pak, untuk sedikit saja pesan Anda terhadap anak muda di Aceh. Saya tahu sekali bahwasannya Bapak ini menjadi ikon untuk anak muda dalam berekspresi, berkreasi. Silakan Pak, pesannya sedikit saja. Yang pertama sekali saya berharap kepada kaula muda di Kota Banda Aceh, kita harus menjadi pemuda yang produktif, ya. Artinya adalah pemuda yang menghasilkan ekonomi atau menghasilkan ilmu. Kita duduk di warung boleh, tapi ada tambah ilmu. Kita duduk di warung boleh, tapi kita bisa menghasilkan uang. Nah, ini harus berpikir. Kemudian walaupun saya sering menceritakan duduk di warung kopi,
satu gelas secangkir kopi sejuta cerita, Iya. itu untuk tamu luar ya, mungkin ya untuk tamu-tamu kita. Biar aja duduk di warung kopi lama-lama, dia akan minum kopi ini, mendatangkan uang bagi Kota Banda Aceh. Tetapi bagi kita kalau sudah selesai, mari kita bekerja. Iya. Ini kesempatan banyak ya, ekonomi Banda Aceh sudah mulai berkembang. Kita punya lembaga keuangan syariah, kalau ada usaha datang ke PT Mahira Muamalah supaya didukung permodalan. Dan kemudian jangan sekali-sekali anak muda keluar dari jalur. Ya masalah narkoba, jauhkan narkoba. Betul. Kemudian jangan ada anak muda yang melanggar syariat Islam. Iya. Kemudian juga jangan ada anak muda yang balap-balap liar. Itu semuanya akan menghancurkan masa depan. Baik, ada tambahan Pak, silakan Pak Iya, Safani. ini zaman digital ya, era milenial. Iya betul. Artinya hari ini Pak Wali sudah menancapkan gagasan gemilang. Pemuda pun harus gemilang sebenarnya. Ada kontribusi sosial yang harus tantangan kita hari ini ketika anak muda itu berlama-lama di warung kopi. Nah, hari ini warung kopi menyediakan sarana. Mari kita gunakan sarana itu betul-betul untuk produktif, pendapatan. Baik. Misalnya media online hari ini di warung-warung itu ada wifi. Iya. Kita bisa memanfaatkan wifi itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Baik. Jadi mempergunakan wifi ataupun gadget dengan bijak ya Pak ya? Iya, tidak sekedar kongku-kongku aja. Iya. Berlama-lama di warung kopi itu sudah salah. Ya, tapi kalau berlama-lama di masjid boleh ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Aminullah dan juga Bapak Safani. Saya harapkan ini Kota Banda Aceh makin gemilang di tangan Anda nih Pak. Baik. Dan juga untuk Bapak Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, semoga sukses terus dan tetap fokus untuk membantu menuntaskan kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bersama kami di Special Talk Show sore hari ini. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.